Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Juragan Kicau. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk teman-teman ditekan tombol like dan subscribe-nya agar kita sama-sama bisa membangun channel ini. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton ataupun baru menonton, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya ya bolo. Untuk kali ini kita akan mereview anakan burung ya bolo. Untuk burung ini kita dapat dari hasil tukaran. Dengan burung yang kita tukar itu burung gelatik Jawa yang udah pernah ada di konten sebelumnya, yang kita bahas burung gelatik Jawa itu. Ini kita tukar dengan burung ini karena ada temen itu yang ngajak tukaran dengan burung ini. Dikarenakan burung ini udah mandiri furbasah, jadi kita mau gitu. Soalnya kalau masih ngeloloh itu saya kurang telaten. Meskipun saya pedagang burung, kalau masih ngeloloh itu saya kurang telaten. Makanya saya kalau udah anakan seperti ini carinya yang udah mandiri. Meskipun furbasa itu udah apa-apa bro, mandiri furbasa itu enak, tinggal ngelanjutin aja. Untuk burung ini masih sejenis dengan sogon, konin, dan lain-lainnya, masih dalam kategori burung pemakan madu ya bro, atau burung pemakan yang manis-manis. Untuk burung ini kita bisa kasih dua opsi untuk pakan, bisa pakai food dan yang manis-manis. Karena untuk burung ini memang dibandingkan seperti sogon dan konin, burung ini lebih cenderung lebih cepat lah kalau untuk makan furnya. Burung ini kalau yang jantan itu warnanya bagus dan variasinya banyak. Dan kalau yang betina itu ya memang sama seperti sogon, konin itu ya betinanya warnanya ya hijau saja gitu, udah ada warna lainnya. Tetapi teman-teman jangan khawatir, kalau burung ini meskipun yang betina, kalau rawatannya pas, terus telaten dan konsisten dalam merawatnya, burung ini meskipun betina tetap gacor juga ya bro. Burung ini meskipun betina tetap bisa gacor. Bahkan kalau ada sebagian teman-teman saya yang biasa pelihara murai itu carinya burung ini malah cari yang betina, karena memang kalau burung ini yang betina dan gacor itu sangat cocok buat masteran dibandingkan pelihara yang jantan ya bro. Kalau ini memang betinanya gacor itu pastilah teman-teman, kalau ada teman-teman cari masteran, burung ini bisa jadi salah satu alternatif buat masteran. Dikarenakan pertama, harga burung ini itu murah lah, murah kalau harga burung ini. Bahkan ya kadang ada orang yang tidak sampai tidak mau pelihara burung ini, soalnya ya murah gitu. Dan stoknya ini ya masih agak banyak lah kalau di daerah sini. Tapi memang untuk pamornya itu kalah sama burung sogon dan konin ya bro. Cuman untuk kalau teman-teman pelihara burung ini saya recommended lah, karena jantan betinanya bisa gacor. Betinanya kalau gacor itu banyak yang nyari, apalagi kayak penghobi yang memang sedang cari masteran. Dan buat masteran pun ini harganya sangat murah ya bro. Untuk harganya ini sangat murah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Kita lanjut dalam video pembahasannya ya bro. Kita akan bahas semuanya, baik dari harga, rawatan, dan lain-lainnya. Yang kita bahas tentunya hanya untuk bagi pemula ya bro. Bagi yang udah paham bisa langsung skip saja video ini, karena ya saya hanya membahas untuk orang-orang yang masih belajar saja dan sedang cari recommended ya, saya buatkan video ini. Tapi kalau udah yang suhu bisa langsung di skip saja, karena untuk settingan yang rinci itu ya kita tidak bahas di sini, karena yang kita bahas hanya untuk settingan rumahan saja ya bro. Oke, kita lanjut ke video unboxingnya ya bro. Oke teman-teman, kita akan langsung review burung ini. Kita akan buka dulu dari wadahnya. Ya, wadahnya kita menggunakan wadah dari tempatnya kardusnya lampu ya bro. Penting ada wadahnya. Oke, ini dia untuk burungnya ya bro. Nah, untuk burung ini biasanya dikenal dengan kolibri kelapa atau bisa disingkat dengan korlap ya bro. Untuk burung ini masih anakan, jadi masih hijauan tentunya. Untuk burung ini masih anakan, dan untuk burung ini sudah mandiri furbasah.
Kalau teman-teman pengen pelihara burung yang bisa anggaplah lebih mudah dalam 2 pakan seperti pakan fur dan yang manis-manis, saya recommended burung ini ya bro. Karena memang burung ini cepat dalam makan furnya, dan juga untuk burung ini itu bisa juga dikasih yang manis-manis tentunya. Untuk burung ini kalau jantan itu nanti akan berubah warna menjadi metalik dan warna-warna, ada campuran beberapa warna. Tapi kalau untuk yang betina warnanya akan tetap seperti ini. Ya mungkin hanya akan menjadi lebih pudar saja. Ini dia untuk burungnya. Untuk burung ini anakan tunggal ya, hanya 1 ekor saja. Tetapi buat teman-teman jangan selalu tergiur dengan kata-kata anakan tunggal itu pasti jantan. Tetap harus teman-teman hati-hati dalam memilihnya. Meskipun ini anakan tunggal, saya tidak berani menjamin bahwa ini bakal jadi jantan gitu. Karena tunggal belum tentu selamanya jantan. Bisa saja dari 1 sarang hanya dari 2 atau 3 telur, netesnya cuma 1. Dan ada beberapa faktor lainnya yang memang meskipun saya sendiri tidak pernah tergiur dengan kata ini tunggal, maka 100% jantan tidak. Kadang ada memang yang anakan tunggal jadinya betina. Karena kalau tujuan seperti ini masih belum pasti ya bro. Masih 50-50, bisa jadi jantan jadi betina. Buat teman-teman jangan tergiur dengan kata-kata itu ya bro. Apalagi buat pemula-pemula biasanya kalau dikasih tahu kayak ini tunggal, udah pasti dalam pikirannya wah ini pasti jadi jantan gitu. Jadi buat teman-teman jangan tergiur seperti itu ya bro. Karena anakan tunggal belum tentu 100% jantan. Teman-teman tetap harus memilihnya. Tapi kalau untuk burung ini teman-teman jangan khawatir, karena meskipun betina sekalipun burung ini bisa gacor. Dan kalau udah gacor betinanya itu bisa dibuat masteran yang harganya ya cukup murah lah kalau untuk masteran burung ini. Dan kalau punya teman-teman ya anggaplah betina dan gacor, banyak pasti kayak penghobi murai, penghobi burung-burung lain yang mau burung ini dijadikan masteran. Karena untuk burung yang ini betinanya tetap oke buat masteran, rapat dan ya oke lah kalau untuk buat masteran tentunya. Punya ciri khas tersendiri dari bunyi betinanya ini ya bro. Jadi buat teman-teman kalau punya anakan burung ini pelihara aja. Jantan bisa bunyi, variasinya banyak, warnanya oke. Betina juga bisa bunyi, bisa buat masteran tentunya. Untuk burung ini di sini kita kasih 2 pakan yang berbeda. Yang pertama kita ambilkan dulu. Yang pertama bisa kita berikan fur basah seperti ini. Ini furnya fur basah. Untuk furnya yang recommended itu biasanya yang kalau untuk khusus burung kecil itu bisa kita gunakan fur leopard ya bro. Tapi karena di sini adanya hanya pakan burung biasa, jadi kita berikan air saja ya bro. Pakan fur biasa kita berikan air dan ya dia udah makan sendiri kok. Selain kita menggunakan fur, kita bisa pakai pakan yang satunya lagi. Ini dia untuk pakannya ya bro. Kita pakai susu. Susu bisa pakai kental manis, denko dan lain-lain, tergantung dari teman-teman aja punyanya di rumahnya susu apa ya bro. Atau bisa diganti dengan air gula. Tetapi kalau untuk saya sarankan buat teman-teman ajarkan burung ini untuk fur dulu aja. Yang penting fur dulu, itu udah lebih aman daripada hanya digunakan yang manis-manis seperti susu, apalagi kental manis, air gula. Karena kalau untuk jangka panjang itu saya tidak recommended untuk pakan manis-manis seperti ini kalau tidak ada campuran-campuran yang lain ya bro. Kayak tidak dikasih telur, madu dan lain-lainnya. Karena ya memang kalau untuk burung-burung pemakan madu seperti ini, kalau dikasihnya hanya air gula to ataupun susu kental manis to, itu pada akhirnya hanya akan menjadi nyelet atau kurus ya bro. Itu hanya dari pengalaman pribadi saya sebagai pedagang. Saya sangat menghindari kalau hanya manis-manis seperti ini itu dikasih ke burung-burung ya bro. Kecuali kalau yang manis-manisnya itu udah racikan seperti marjan, telur, madu, susu dan lain-lain itu udah campur, itu ya recommended. Karena memang
burung-burung itu pasti jadi lebih gemuk dan untuk jangka panjangnya aman gitu. Tapi kalau hanya dikasih air gula saja ataupun susu kental manis saja itu tidak recommended untuk jangka panjangnya ya bolo. Untuk teman-teman yang pelihara anakan, tak kasih sedikit tips ya bolo. Untuk pelihara anakan, pastinya kalau udah dikasih, anggap burungnya udah ada di luar, kita kasih pakannya seperti ini. Kita taruh langsung ke paruhnya, seperti ini ya bolo. Biar dia lebih kenal sama kita, dan meskipun nanti udah gede dan kita mau lepas, dia tidak akan kemana-mana kok. Untuk rawatan harian seperti anakan seperti ini, rawatan pertama itu yang pertama pastikan kebersihan kandangnya dulu, karena kebersihan kandang juga berpengaruh pada kesehatan dan bunyi burung ya bolo. Yang kedua, pakannya pastikan pakai fur yang bagus. Meskipun ada fur yang murah tapi bagus tuh, kayak untuk burung-burung kecil itu leopard itu kan murah lah, 7.500-an. Tapi itu recommended lah untuk burung-burung kecil, itu untuk jangka panjangnya aman, murah kok. Kalau satu pitch itu saja, satu bungkus itu, kalau cuman pelihara satu bulan udah habis kok. Jadi pakannya murah, pakai itu, pakai leopard. Bisa yang kuning, yang hijau. Ini bukan endorse ya bolo, tapi memang harian kalau burung-burung kecil sangat recommended lah untuk pakan itu. Terus yang manis-manis, kasih aja campuran seperti susu, marjan, kuning telur, dan madu. Untuk kalau mau dikasih jangka panjang itu aman. Tapi kalau hanya untuk sesekali, bisa teman-teman gunakan susu kental manis saja ataupun air gula ya bolo. Tapi pastikan tidak untuk jangka panjang, seperti hanya 1 hari atau enggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu udah apa-apa. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang melihara korlap ini, pastikan untuk diajari fur, biar fur total. Karena kalau udah gede nantinya, teman-teman bakal lebih gampang dalam merawatnya kalau burung ini dikasihnya fur ya bolo, tidak yang manis-manis. Karena kalau dikasihnya fur itu malah lebih bagus, dan cenderung para pembeli itu lebih seneng gitu. Kalau korlap makan fur itu lebih seneng, para pembeli lebih seneng, dan teman-teman lebih gampang kalau nanti mau menjualnya gitu. Itu sedikit tips dari saya yang udah biasa lah dalam menjual jual beli burung. Itu sedikit tips dari saya. Kalau pelihara korlap pastikan udah fur total, karena biasanya untuk pembeli itu lebih seneng korlap yang udah makan fur. Karena kalau cuman makan manis-manis, para burung-burung makan manis itu juga bisa. Dan kalau untuk makan fur itu kan agak sulit. Jadi kalau ini udah makan fur, temen-temen kalau mau jual lagi itu lebih gampang lah. Karena memang banyak pembeli yang lebih seneng kalau burung ini udah makan fur. Jadi itu sedikit tips kalau semuanya teman-teman mau pelihara, pastikan pertama diajari makan fur ya bolo. Yang kedua, kebersihan kandangnya dijaga. Terus yang manis-manis seperti ini dikasih aja. Tapi kalau yang manis-manis itu seperti campuran dari marjan, telur, madu, dan lain-lainnya, itu untuk harian tidak apa. Tapi kalau hanya seperti ini, susu kental manis saja ataupun air gula saja, ya pastikan untuk tidak diberikan dalam perhariannya ya bolo. Anggaplah hanya untuk 1 minggu itu 2 kali, jangan terlalu sering ya bolo. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari susu kental manis ataupun air gula saja, bulunya bisa nyilek. Dan untuk rawatan, kalau nanti udah dewasa ya bolo, kalau nanti udah dewasa, rawatan burung ini cenderung gampang lah dibandingkan dengan shotgun, konin, dan lain-lain. Bagi saya rawatan burung ini cenderung gampang, karena pertama, rawatan hariannya itu ya tinggal bersihkan kandang, rutin mandinya saja. Terus kalau udah makan fur ya, anggaplah udah makan fur, teman-teman udah ngelolahnya dari kecil, diajari makan fur dan dia udah fur total, teman-teman tinggal kasih jangkrik ataupun ulat, itu lebih bagus. Apalagi kalau teman-teman punya kroto, tinggal kasih itu tiap harinya, maka burungnya pasti cepat gacor ya bro. Yang penting syarat buat burung itu bunyi, pertama dia udah adaptasi, kedua burung itu gak takut ke pemiliknya. Jadi kalau mau teman-teman mau punya burung yang bisa ada teman-teman itu bunyi, pastikan untuk burung itu udah adaptasi dan udah takut sama pemiliknya. Ketiga, tempatnya bersih.
nutrisinya tercukupi, perawatannya konsisten, pasti untuk semua burung itu pasti bisa bunyi ya bolo. Untuk teman-teman saya recommended burung ini dikarenakan jantannya bisa bunyi, warnanya bagus, betinanya sangat cocok buat masteran, dan banyak yang ya peminat-peminat dari betina gacorannya ini banyak. Tinggal teman-teman kalau mau pelihara anggap burung kecil seperti ini yang bisa makan manis-manis ataupun bisa makan fur, saya recommended burung ini ya bro. Untuk harga dari burung ini cenderung murah. Kalau di daerah saya sendiri burung ini murah ya bro. Kalau yang betina itu biasanya untuk harga hanya di 10 sampai 15.000, tapi standar di 10.000 ya bro. Kadang ada orang yang tidak seneng kalau betina, apalagi kalau dari pikatan ya bro. Tapi kalau yang dari anakan dan udah bunyi pasti ada yang seneng loh. Itu kita bahas harga bahan dulu. Kalau untuk yang jantan itu harganya mulai 25.000 sampai 30.000 kalau untuk yang jantan pikatan ya bro. Dan kalau anakan seperti ini biasanya di 30 ribuan. Anakan seperti ini di harga 30 ribuan. Dan kalau udah yang bunyi-bunyi itu tergantung dari spek burungnya sendiri dan dari tempatnya bro. Dari setiap wilayah tentunya berbeda-beda dari burung ini, tergantung dari banyak burungnya atau banyak penghobinya, karena memang semua wilayah tidak sama. Itu hanya referensi harga dari harga di daerah sini ya bro. Untuk burung ini teman-teman kalau mau pelihara saya recommended burung ini, karena ini bisa makan yang manis-manis, bisa juga makan fur, dan cenderung mudah dalam makan furnya ya bro. Jadi itu untuk rawatan hariannya, teman-teman tinggal pastikan kebersihan kandangnya, kedua pakannya dan yang manis-manisnya ini. Tapi kalau mau fokus ke dalam foodnya, tinggal kasih pakan dan air bersih saja ya bro. Dan jangan lupa diselingi jangkrik ataupun kroto dan ulat ya. Terus ya itu aja untuk rawatan hariannya yang rutin. Dan kalau nanti udah dewasa tinggal di perbanyak aja di jumlah jangkrik dan yang settingan yang manis-manisnya ini ya bro. Tinggal jangan kasih susu kental manis seperti ini saja, tapi kasih kayak Detco campur dengan marjan dan lain-lainnya. Teman-teman bisa cari aja di YouTube dan lain-lain, banyak kok yang ngasih tutorial untuk pakan-pakannya ini. Jadi buat teman-teman kalau yang sedang jadi masteran pakai ini aja, karena jantan betinanya ini pasti laku, tergantung dari rawatan teman-teman ya bro. Mungkin segitu saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Insya Allah kalau saya ada report pastinya akan saya balas satu persatu. Dan kalau untuk teman-teman yang pengen, anggaplah pengen review burung, pengen review burung apa, tinggal kasih saran aja di kolom komentar. Nanti kalau ada stoknya nanti saya reviewkan. Dan kalau mungkin teman-teman ada burungnya yang sakit apa, rawatannya gimana, anggaplah sakit ini sakit itu, tapi pengen yang modalnya minim, itu pasti saya akan kasihkan videonya. Karena kalau pedagang itu pasti punya cara tersendiri buat mengobati burung dengan harga yang murah, karena kita akan mencari keuntungan juga ya bolo. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalau teman-teman ingin ditanyakan, langsung tanyakan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk ditekan tombol like dan subscribe-nya, untuk kita sama-sama membangun channel ini agar bisa jauh lebih berkembang ke depannya. Terima kasih dan matur sakalangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.